Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Kusa di Appsit. Pada kesempatan kali ini saya mau membuat demo aplikasi. Pada aplikasi ini sedikit saja yang akan saya demokan. Saya hanya ingin menunjukkan beberapa fitur dashboard untuk aplikasi POS. Di sini sudah ada beberapa angka-angka yang mana ini adalah penjumlahan dari seluruh transaksi yang ada di aplikasi, bisa dimonitoring dari sini, termasuk cashbox-nya bisa kita langsung monitoring berapa yang saldo di masing-masing akun yang kita miliki. Di sini ada yang beda, yaitu ada yang warnanya biru seperti hutang, piutang, penjualan, pembelian, dan pengeluaran umum. Ini description-nya warna biru. Ini artinya bisa menuju ke tujuan. Misalnya hutang berarti rincian hutangnya yang mana saja, transaksi mana saja. Begitu juga piutang untuk penjualan, pembelian, ya kita akan menuju ke menu penjualan dan pembelian. Begitu juga dengan pengeluaran umum. Tetapi yang penerimaan, pengeluaran, dan penghasilan itu tidak bisa, ini hanya menunjukkan dashboard saja. Jadi kalau hutang itu akan menunjukkan transaksi mana yang belum dibayar ke supplier. Nah, kemudian untuk piutang berarti transaksi yang belum dibayar oleh customer, jadi kita menghutangkan ke customer. Itu untuk piutang. Penjualan menuju ke aplikasi penjualan, pembelian juga sama. Begitu juga pengeluaran umum. Jadi kita bisa langsung mengakses menu pengeluarannya dari sini. Untuk kas kecil, bank A dan bank B ini tidak bisa diklik ya. Jadi tidak akan terjadi apa-apa kalau kita klik. Jadi ini menunjukkan saldo cash flow-nya dari cashbox kas kecil, bank A dan bank B. Menu-menu yang lain transaksi itu karena ini posnya sudah kompleks, jadi kita pisah antara pembelian, penjualan, barang masuk dan barang keluar. Apa bedanya pembelian dengan barang masuk? Untuk barang masuk ini adalah transaksi selain pembelian yang akan menambah stok kita. Misalnya transaksinya bisa saja di sini kita bisa pada saat ada retur penjualan, kemudian untuk bonus yang tidak dimasukkan ke dalam sistem pembukuan tetapi dimasukkan, dihitung stok, maka dimasukkan lewat sini. Begitu juga dengan stok opnam, ketika ada stok opnam dan itu mengharuskan penambahan adjustment. Stoknya seharusnya di sistem itu 10 tetapi di gudangnya cuma ada 5, maka kita perlu melakukan transaksi masuk dengan kategori stok opnam masuk. Seperti itu. Lalu ada barang keluar. Sama seperti barang masuk tadi, di barang keluar ada retur pembelian, yaitu kita tentu akan mengurangi stok ketika kita melakukan retur kepada supplier. Barang yang ada di gudang kita kembalikan ke supplier. Kemudian bonus untuk customer, mungkin kita ada program tertentu yang akan memberikan bonus berupa produk kepada customer, tentu itu akan mengurangi stok. Nah, itu masuknya di keluar. Kemudian ini stok opnam keluar ya, stok opnam keluar juga masuk sama seperti stok opnam masuk tadi. Jadi kalau ini berarti di sistem itu lebih sedikit dibandingkan di gudang. Misalnya di gudang ada 15, di sistemnya ada 10, maka kita perlu mengeluarkan stoknya agar balance dengan
kebalikannya ya, jadi tadi salah penjelasannya. Jadi kalau di sistemnya ada 10 sedangkan kenyataannya ada 15, maka kita perlu input stok keluar 5 agar nanti di sistemnya itu juga mengikuti. Kebalik ya, malah kebalik, stok keluar. Jadi kalau stoknya kita punya 10, di sistemnya 10, sedangkan kenyataannya 5, maka kita perlu mengadjust dengan mengurangi stok di sistem dengan memasukkannya ke form keluar. Jadi penjelasan yang tadi sudah betul, penjelasan masuk. Oke, itu untuk transaksi. Lalu di sini ada database, ini database produknya, jadi sudah ada stoknya dan stoknya itu sudah multi varian ya. Stok di sini adalah stok yang terkecil, jadi tetap kita memiliki stok satuan terkecil. Lalu untuk rinciannya seperti ini. Semisalnya produk Neurimasil ini ternyata punya 2 varian. Yang pertama itu blister tadi, yang kedua ini satuannya dus. Produk semisalnya Botrek, kita buat dia punya 3 varian, yaitu blister, satuan unit terkecilnya blister, kemudian ada satuan stok box dan stok dusnya. Nah, ini bisa disetting, kita bisa menambahkan jenis satuannya. Misalnya ada lagi karton, maka kita bisa menambahkan di sini satuan karton, tinggal ditambahkan isinya. Satu karton itu berapa blister, tetap kita mengajunya isinya berapa blister. Misalnya ada 1000, misalnya harganya 700.000, maka kita save, maka dia sudah akan menjadi stok. Karena stoknya 5.500, sedangkan kartonnya isinya 1000, maka di sini stoknya adalah 0. Nah, 5.500 ini kalau distokkan ke dalam dus berarti ada 50 dus, dalam box ada 10. Jadi tergantung kita setting isinya berapa. Oke, seperti itu. Jadi kita mau ngecek, misalnya mau jual box-boxan ya, berarti nanti hanya bisa menjual 10 box aja. Kemudian kalau dus-dusan sampai 50 dus. Seperti itu untuk sistem multi satuan. Lalu kontak ini, jadi kita punya database yang dibagi menjadi 3 ya. Yang satu ini sih untuk internal saja, jadi kalau misalnya tokonya banyak itu bisa digunakan, tapi untuk aplikasi ini kita setting untuk satu toko dulu. Jadi dikategorikan customer dan juga supplier. Nah, untuk customer itu ada sistem poin. Jadi kalau melakukan transaksi itu akan dapat poin. Poinnya akan dihitung berdasarkan setupnya. Setupnya nanti kita bikin. Jadi tiap berapa ribu itu akan dikonversikan ke poin. Lalu ada juga menu pembukuan. Menu pembukuan ini isinya mirip seperti dashboard, tapi dia ada rinciannya. Misalnya pengeluaran umumnya, listriknya berapa, PAM berapa, ATK, gaji dan berapa. Dan ini harus disetting di awal ya, mau pakai pengeluaran umumnya itu mau dipakai sistem submenu seperti ini atau tidak. Kalau yang lainnya ini sudah default, jadi khusus untuk penjualan memang kita setting untuk ada hutang, piutang, penjualan dan pembelian. Dan cashbox-nya ini bisa disetting di awal mau pakai berapa jenis akun yang dipakai untuk usaha. Kemudian dapat difilter berdasarkan rentang. Jika berdasarkan rentang seperti ini, maka
akan menghitung berapa sih pengeluaran pada rentang itu dan transaksi keluar masuknya itu berapa. Sampai hari ini, maka nanti di sini akan ngikut berubah berdasarkan rentang, termasuk kita pada rentang ini melakukan penjualan berapa, pembelian berapa, sehingga kita bisa lihat per periode rentang tanggal itu berapa sih penghasilan yang didapat. Itu untuk pembukuannya. Kemudian seperti biasa, jadi untuk pengaturan akses user atau pegawai yang mau menggunakan aplikasi, saya menggunakan sistem dinamis ya. Jadi siapa bisa mengakses menu apa dan tombol apa saja, seperti itu. Jadi kalau misalnya mau buat rule baru, misalnya kasir, kita kasih dia menu apa saja. Misalnya dia boleh melakukan input penjualan, bisa input pengeluaran, bisa akses produk, bisa akses kontak, mungkin profil. Oke, mungkin ini. Kemudian dan tombolnya ini belum kita setting, jadi kalau sudah di setting selesai, maka semua tombol, apakah dia bisa input penjualan, apa bisa input pengeluaran, atau hanya bisa lihat saja, itu nanti bisa diakses di sini. Kalau kita save, maka aksesnya akan jadi. Kemudian kita juga bisa merubah keterangan-keterangan yang ada di aplikasi kita. Icon-iconnya juga bisa dirubah lewat menu edit menu sini. Jadi kita bisa mengedit iconnya, kemudian labelnya, sub mau diganti ke sub menu mana juga bisa dipindah-pindah. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.